Ada sebuah kisah dari seorang anak yang menendang ibunya pada saat akan melaksanakan sholat maghrib. Dan pada akhirnya anak tersebut pun menjerit dan melonglong layaknya seperti anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang seorang anak yang menendang ibunya saat akan melakukan sholat maghrib, dan tiba-tiba anaknya itu pun langsung kejang-kejang dan melonglong seperti anjing. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sungguh dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat anak durhaka kepada orang tua. Allah akan menunjukkan azabnya di dunia tanpa menundanya di akhirat nanti. Azab di dunia bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah berupa hidup dalam kesengsaraan, tidak bahagia, dan mengalami kesulitan pada saat sakaratul maut. Dan di akhirat pun akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan inilah cerita dari seorang anak yang bernama Mawar yang durhaka kepada ibunya sendiri. Mawar ini tiba-tiba mengalami kesurupan dan kejang-kejang, dan dia pun melonglong seperti anjing. Dan pada saat itu usia ibunya ini sudah tua renta sekitar 60 tahun, dan pekerjaannya pun sebagai petani. Dan sewaktu itu ibunya ini pulang dari sawah sekitar jam 5 sore. Dan ketika pulang, ibunya menuju ke dapur. Dan di dapur ini ternyata banyak piring-piring kotor yang belum dicuci oleh anaknya yang bernama Mawar tersebut. Dan pada akhirnya ibunya ini pun meminta Mawar agar segera untuk mencuci piring tersebut. Dan ternyata Mawar ini bukannya langsung beranjak dari tempat tidurnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, ia malah justru memarahi ibu kandungnya sendiri. Ia pun marah-marah dan tega menendang ibunya yang sudah tua renta tersebut, padahal ibunya ini habis bekerja keras untuknya. Namun ia malah justru marah-marah terhadap ibunya tersebut. Ibunya ini pun sedih atas perlakuan dari Mawar tersebut. Ibunya ini pun nangis karena masih tidak percaya kenapa anak perempuannya bisa tega menendang ibunya sendiri. Dan pada saat azan maghrib berkumandang, ibunya ini langsung mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat maghrib. Namun apa yang terjadi? Mawar ini bukannya ikut menunaikan sholat, namun justru malah kembali memarahi ibunya dan mengulangi kejadian yang sama, yaitu menendang ibunya yang sudah tua renta. Dengan kejadian seperti itu pun ibunya ini tetap sabar. Ibunya ini tetap melanjutkan sholat maghrib dan tetap sabar. Ia tidak kembali memarahi Mawar tersebut. Tetapi tiba-tiba ada kejadian yang aneh. Setelah ibunya ini menunaikan sholat maghrib, tiba-tiba Mawar ini kejang-kejang teriak seperti orang kesurupan. Tubuhnya Mawar ini pun kaku dan dia pun teriak-teriak seperti lolongan anjing. Dan pada saat itu warga sekitar tersebut mendengarkan kegaduhan, dan pada akhirnya warga tersebut pun berbondong-bondong menuju ke rumah Mawar tersebut karena penasaran, ada apa sih kok rumahnya ini mengalami kegaduhan seperti itu. Dan setelah warga mengetahui kronologi sebelumnya, pada akhirnya warga ini meminta agar Ibu Mawar segera memaafkan
kesalahan Mawar tersebut. Dan tentu saja seorang ibu pasti sebelum anaknya meminta maaf pun sudah dimaafkan terlebih dahulu, meskipun anaknya melakukan hal yang membuat sakit hati kepada ibunya sendiri. Dan tidak lama setelah itu, alhamdulillah Mawar ini pun kembali pulih seperti sedia kala. Dan salah satu warga pun berharap agar mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan berharap agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Harapan yang sama juga disampaikan oleh tokoh ulama setempat bahwa mereka berharap semoga anak-anak warga sekitar tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini bukti nyata bahwa murka ibu adalah murka Allah. Maka jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita sebuah pelajaran. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.